warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang vaksinasi, yang dimana beranggotakan saya sendiri, Zikra Yudi Pratama, dengan NIM F1F11952. Saya Mira Ovita Damayani, NIM F1 F1194045. Saya Resti Nangraini dengan NIM F1 F119047. Saya Sarah Dinora Stanggang, NIM F11949. Saya Rizky Ananda dengan NIM F1 F119067. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang vaksinasi. Baik, pada vaksinasi, proses pemisahan suatu kuantitas tertentu dari campuran padat, cair, terlarut, suspensi, atau isotop dibagi dalam beberapa jumlah kecil fraksi komposisi perubahan menurut kelandaian pembagian atau pemisahan ini didasarkan pada bobot dari tiap fraksi. Fraksi yang lebih berat akan berada paling besar, sedangkan fraksi yang lebih ringan akan berada di atas. Fraksi nasi bertingkat biasanya menggunakan pelarut organik seperti eter, aseton, benzen, etanol, diklorometana, atau campuran pelarut tersebut. Kemudian asam lemak, asam resin, lilin, tanin, dan zat warna adalah bahan penting dan dapat diekstraksi dengan pelarut organik. Baik, pada slide kedua saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja vaksinasi. Pada vaksinasi mempunyai prinsip metode ini berdasarkan distribusi zat terlarut dengan perbandingan tertentu antara dua pelarut yang tidak dapat tercampur, dan zat terlarut akan terpisah berdasarkan sifat tingkat kepolarannya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 tahapan vaksinasi bertingkat berdasarkan jenis pelarut. Vaksinasi bertingkat itu umumnya diawali dengan pelarut yang kurang polar dan dilanjutkan dengan pelarut yang lebih polar. Tingkat polaritas pelarut dapat ditentukan dari nilai konstanta dielektrik pelarut. 4 macam pelarut yang digunakan pada praktikum fraksi bertingkat kali ini yaitu ekstraksi aseton, vaksinasi N-heksan, vaksinasi etil eter, dan vaksinasi etil asetat. Kemudian contoh vaksinasi bertingkat dengan 4 pelarut di sini menggunakan serbuk kayu yang berjenis akasia magnium atau kayu akasia. Nah, kenapa dipilih kayu akasia? Karena serbuk kayu akasia itu termasuk pada kayu kelas awet 3 yang cukup tahan terhadap cuaca dan kondisi normal. Namun dia kekurangannya mudah terserang jamur dan serangga apabila diletakkan pada kondisi luar ruangan yang terlalu basah atau kurang baik untuk pemakaian langsung yang diletakkan di atas tanah. Nah, pada hasil praktik vaksinasi bertingkat ini menunjukkan kandungan ekstrak aseton yang diperoleh dari 2.000 gram serbuk kayu akasia atau memiliki kadar air 13,94% adalah 172,543 gram atau 19,660%. Ekstrak aseton yang digunakan di vaksinasi bertingkat menggunakan metode ekstraksi pelarut-pelarut yang tidak bercampur atau solvent-solvent extraction secara berturut-turut dengan N-heksan, etil eter, dan etil asetat. Kandungan zat ekstraktif vaksinasi bertingkat dalam beberapa pelarut organik terhadap ekstrak aseton kayu akasia. Seperti pada tabel di samping, yaitu ada jenis fraksi, berat ekstrak padatan, kadar ekstrak. Fraksi N-heksan menghasilkan berat ekstrak padatan 7,39 dan kadar ekstrak 0,84. Fraksi etil eter 69,43 dan 7,91. Fraksi etil asetat 36,65 dan 4,18. Fraksi residu 59,07 dan kadar ekstraknya 6,73. Dan terakhir ekstrak aseton 172,54 dan kadar ekstraknya 19,66. Selanjutnya, pada hasil fraksi pada tabel di atas menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh
dipengaruhi oleh jenis senyawa yang terdapat dalam sampel dan kelarutan senyawa tersebut dalam pelarut yang digunakan. Hasil fraksinasi bertingkat ekstrak aseton kayu akasia sebagian besar mengandung senyawa-senyawa yang bersifat semipolar. Berdasarkan klasifikasi kelas komponen kimia kayu, menyatakan bahwa kadar ekstraktif kayu itu lebih besar, menyatakan kadar ekstraksi kayu itu termasuk tinggi jika kadar zat ekstraktif lebih besar dari 4%, maka kandungan zat ekstraksi kayu akasia yang diperoleh tergolong tinggi. Pelarut aseton yang digunakan dalam praktikum vaksinasi bertingkat ini dengan mempertimbangkan bahwa pelarut ini memiliki sifat baik, yaitu dapat dicampur dengan air dalam berbagai perbandingan. Selain itu, pelarut aseton memiliki nilai polaritas dan konstanta dielektrik yang tinggi, sehingga zat ekstraktif yang terlarut cenderung bersifat polar. Hasil dari ekstrak aseton, N-heksan dan metanol kayu teras memiliki karakteristik resistensi terhadap rayap tanah yang lebih tinggi dari kulit kayu bulbarnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hasil menyatakan bahwa kayu akasia mengandung flavonoid dalam jumlah yang sangat besar, yaitu sekitar 70% dari volume kayu terasnya, dan senyawa yang tergolong flavonoid ini berfungsi sebagai antioksidan, anti diare, anti kanker, anti inflamasi, anti alergi, pengawet makanan, dan penurunan tekanan darah tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kayu akasia mengandung senyawa bioaktif, maka kayu akasia kayu akasia yang mengandung senyawa bioaktif yang bersifat racun terhadap serangga perusak kayu, khususnya rayap tanah. Komponen bioaktif kayu akasia ini diharapkan dimanfaatkan sebagai bahan pengawet alami kayu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Resti. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses dari vaksinasi. Nah, terlebih dahulu kita menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. Nah, untuk alatnya sendiri itu dapat berupa corong pemisah, gelas ukur, beker gelas, dan rotary evaporator. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu untuk fraksi atau pelarutnya sendiri biasa digunakan N-heksan, etil eter, etil asetat, atau aseton. Nah, untuk bahan selanjutnya itu ada aquades dan hasil dari simplicia berupa ekstrak kental yang akan digunakan. Nah, penjelasan dari proses vaksinasi ini, penjelasan proses vaksinasi yang akan saya jelaskan yaitu dengan menggunakan fraksi atau pelarut N-heksan. Untuk langkah pertama, yaitu ekstrak kental simplicia sebanyak 50 ml dimasukkan ke dalam corong pemisah dengan menggunakan gelas ukur 50 ml. Kemudian dicampurkan aquades, kemudian dilakukan suspensi dengan air atau dicampurkan aquades 25 ml sehingga diperoleh ekstrak cair. Selanjutnya ditambahkan pelarut atau fraksi N-heksan sebanyak 200 ml dengan menggunakan gelas ukur. Kemudian dilakukan pengocokan terhadap semua bahan yang telah dicampurkan dengan menggunakan corong pemisah sampai dengan gas N tidak lagi keluar. Nah, dapat dilihat pada gambar yang pertama dengan posisi kedua tangan terletak pada setiap ujung dari corong pemisah. Sehingga dari hasil pengocokan tersebut didapatkan dua lapisan, yaitu lapisan pelarut dan lapisan air, yaitu dapat berupa cairan bending dan kental atau berwarna, seperti pada gambar yang kedua. Dapat dilihat terdapat dua lapisan. Nah, kemudian dipisahkan kedua lapisan tersebut ke dalam masing-masing beker gelas yang telah disiapkan. Nah, setelah dilakukan proses pemisahan, didapatkan hasil endemi, kemudian dilakukan pengulangan sebanyak 4 kali dengan metode yang sama, sehingga menghasilkan fraksi cair, yaitu dapat berupa cairan bening yang akan diuapkan, terlihat pada gambar yang ketiga. Nah, untuk memperoleh hasil akhir, dilakukan pengambilan fraksi heksan yang bagian bedingnya saja. Nah, kemudian dilakukan proses penguapan untuk menghasilkan fraksi kental dengan menggunakan rotary evaporator. Nah,
Untuk kekuatan vakumnya sendiri, seperti pada metode sebelumnya yaitu ekstrak etanol digunakan 175 milibar, sedangkan untuk fraksi N-heksan ini sendiri digunakan vakum 335 milibar dengan suhu yang tetap yaitu 60 derajat Celcius. Nah, sedangkan jika proses fraksinasi dengan menggunakan fraksi atau pelarut etil asetat digunakan 245 milibar. Setelah dilakukan proses penguapan, tunggu sampai menghasilkan fraksi kental, seperti yang terlihat pada gambar yang terakhir, yaitu pada gambar nomor 4. Next. Nah, adapun jenis-jenis dari proses vaksinasi itu sendiri ada 4. Yang pertama ada proses vaksinasi kering atau disebut juga dengan winterization. Nah, di mana merupakan suatu proses vaksinasi yang didasarkan pada berat molekul dan komponen dari suatu material. Yang kedua ada proses vaksinasi basah atau disebut juga dengan wet fractionation, di mana merupakan suatu proses vaksinasi dengan menggunakan zat pembasah atau wetting agent, atau disebut juga dengan proses hydropilization atau disebut juga dengan deterjen proses. Nah, hasil dari fraksi dari proses ini sama dengan proses vaksinasi kering. Proses ini merupakan suatu proses vaksinasi dengan menggunakan pelarut, di mana pelarut yang digunakan adalah aseton. Adapun kekurangan dari proses vaksinasi ini yaitu lebih mahal dibandingkan dengan proses vaksinasi lainnya karena menggunakan bahan pelarut. Nah, untuk proses vaksinasi yang terakhir yaitu dengan menggunakan pengembunan atau disebut dengan fractional condensation. Nah, proses ini merupakan suatu proses vaksinasi yang didasarkan pada titik didih atau titik didih dari suatu zat atau bahan sehingga dihasilkan suatu produk dengan kemurnian yang tinggi. Selanjutnya dijelaskan oleh Sarah. Baik, terima kasih. Untuk metode vaksinasi atau pemisahan secara umum, itu yang terbagi atas 2, yaitu yang pertama ada ekstraksi cair-cair dan yang kedua ada kromatografi. Untuk ekstraksi cair-cair merupakan metode pemisahan dengan menggunakan 2 cairan pelarut yang tidak saling bercampur, sehingga senyawa tertentu terpisahkan menurut kesesuaian sifat dengan cairan pelarut atau disebut dengan prinsip self-dissolve-like. Untuk yang kedua adalah kromatografi, di mana merupakan teknik pemisahan zat dari campuran berdasarkan perbedaan migrasi komponen-komponen tersebut dari fase diam oleh fase gerak. Pemisahan ini dilakukan berdasarkan sifat fisika kimia umum dari molekul seperti kecenderungan molekul untuk melarut dalam cairan. Yang kedua itu adalah kecenderungan molekul untuk melekat pada permukaan serbuk halus, dan yang terakhir adalah kecenderungan molekul untuk menguap atau berubah ke keadaan uap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mira. Kepada Mira dipersilahkan. Baik, selanjutnya terdapat jurnal, di mana dalam jurnal identifikasi dan vaksinasi ekstrak akar tebu hitam dengan metode kromatografi lapis tipis. Next. Untuk langkah kerja dalam jurnal ini, pertama itu dilakukan ekstrak kental akar tebu hitam sebanyak 10 gram. Dilarutkan dengan aquade sebanyak 100 ml dan dilarutkan dengan pelarut nonpolar. Dalam cara kerja ini menggunakan N-heksan sebanyak 100 ml. Lalu dimasukkan ke dalam corong pisah dan dikocok selama 30 menit hingga terbentuk 2 lapisan, di mana pada lapisan bawah lapisan etanol air dan pada lapisan atas itu adalah lapisan N-heksan. Untuk lapisan etanol air dari sisa vaksinasi N-heksan selanjutnya dilakukan proses ditambahkan pelarut semipolar, di mana dalam pengujian ini menggunakan etil asetat sebanyak 100 ml. Lalu dimasukkan ke dalam corong pisah, lalu dikocok dan didiamkan hingga terbentuk 2 lapisan, di mana lapisan bawah merupakan etanol dan air, dan lapisan atas adalah lapisan etil asetat. Di mana selanjutnya ketiga fraksi tersebut dilakukan evaporasi sehingga diperoleh 3 fraksi, yaitu fraksi N-heksan sebagai fraksi pertama, fraksi etil asetat sebagai fraksi kedua, dan fraksi etanol air sebagai fraksi ketiga.
di mana setelah dilakukan proses fraksinasi didapatkan hasil fraksinasi pada fraksinasi N-heksan didapatkan berat fraksi sebanyak 0,90 gram, pada fraksi etil asetat sebanyak 1,07 gram, dan fraksi Aquades sebanyak 3,17 gram, di mana fraksi Aquades ini nantinya akan diuapkan dengan water bath sampai mengental dan dimasukkan ke botol vial. Pengujian vaksinasi ini untuk dilakukan pengujian kandungan saponin. Pada uji saponin menggunakan fraksi ditambahkan dengan air lalu dikocok selama kurang lebih 15 detik dan didapatkan busa yang bertahan sekurangnya lebih dari 15 menit. Nah, dari adanya busa maka dapat dikatakan bahwa sampel tersebut mengandung saponin. Di mana pada fraksi N-heksan yang bersifat non-polar digunakan untuk menarik senyawa-senyawa non-polar seperti steroid, klorofil, dan terpenoid yang terdapat dalam ekstrak tebu hitam. Dan juga terdapat penggunaan dari etil asetat, yaitu bertujuan untuk memisahkan senyawa golongan polyphenol dan flavonoid. Nah, berdasarkan tabel ini, di mana berat fraksi kental yang didapatkan lebih banyak Aquades karena pelarut Aquades memiliki tingkat kepolaran yang lebih tinggi sehingga dapat menarik senyawa-senyawa kimia yang lebih banyak. Baik, sekian hasil diskusi dari kelompok kami tentang vaksinasi. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.